Itu caranya untuk menambah penjualan tanpa marketing. Oke, jadi marketing itu bukan satu-satunya cara untuk mendatangkan penjualan atau pembelian atau transaksi lah. Tinggal masukkan itu doang. Ngeprint paling berapa sih? Cuman ya 200 perak lah paling, ya kan? Ngeprint di kertas lembar biasa itu 200 perak paling, atau ya satu lembar itu bisa jadi 4 atau berapa kayak gitu. Nggak mahal kok, tapi itu bisa meningkatkan penjualan kamu. Hanya hal sekecil itu loh bisa meningkatkan penjualan kamu. Tapi terkadang kita sebagai penjual itu malas. Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kali ini aku akan share tentang gimana cara meningkatkan penjualan dengan thank you card. Apakah kalian tahu tentang thank you card? Mungkin bagi penjual atau pengusaha pemula mungkin masih belum paham atau masih belum tahu tentang thank you card itu apa sih. Nah, jadi kalau misalnya kalian itu pernah membeli sesuatu, ini nggak diterapkan di semua orang atau semua penjual ya. Biasanya penjual-penjual yang memang concern ke pembeli atau concern ke pembelian jangka panjang atau kerjasama jangka panjang, itu mereka memberikan thank you card. Thank you card itu bentuknya cuma kartu doang. Ucapannya terima kasih telah membeli produk kami. Kami sangat mengapresiasi atau menghargai pembelian Anda atau Bapak atau Ibu. Nah, maka dari itu kami memberikan tambahan bonus berupa ini, atau di kemudian hari atau di pembelian berikutnya Bapak Ibu bisa menggunakan kupon diskon sekian atau nomor kupon atau kupon diskon ya, atau kode voucher untuk mendapatkan potongan harga sekian kayak gitu. Itu adalah thank you card. Istilahnya itu adalah ucapan terima kasih dari seller, dari kita ke customer karena telah membeli, dan kita akan memberikan something ke customer di kemudian hari kayak gitu. Oke. Kalau misalkan thank you card cuma thank you doang sebenarnya nggak apa-apa, tapi untuk menjalin hubungan yang lebih baik biasanya kita kasih diskon, kasih voucher, atau kasih apalah kayak gitu, atau menawarkan untuk loyalty member atau membership biar mereka itu bisa belanja lebih murah dengan join member kayak gitu. Itu nggak apa-apa. Nah, masalahnya penjual-penjual pemula, terutama yang baru jualan, itu mereka mengabaikan thank you card ini karena mereka mungkin sekarang lagi fokusnya itu untuk mencari pembeli. Oke, tapi begitu ada pembelian, ibaratnya kalau misalnya ada pesanan lah, mereka itu nggak terlalu memperhatikan pesanannya. Jadi mereka itu istilahnya tidak memperhatikan bagaimana mereka memproses pesanan tersebut. Ya udah, kalau misalnya ada pesanan atau ada pembelian, ya udah kirim barangnya, udah kayak gitu doang, tanpa menjaga after sales setelah penjualan itu kayak gimana. Mereka itu jarang memikirkan ini. Mereka fokusnya pokoknya jualan terus. Padahal sebenarnya lebih baik kita itu menjaga hubungan dengan customer daripada kita mencari terus customer. Kenapa? Karena dengan kita menjaga customer, menjaga hubungan baik dengan customer, memberikan customer yang sudah loyal ke kita, memberikan something, mereka akan mempromosikan produk kita atau toko kita secara gratis tanpa kita minta. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya gini ya, ada riset 80% lebih orang itu atau customer atau siapapun itu membeli karena rekomendasi dari saudara atau keluarganya. Oke, 80%. Kalau misalnya mereka sudah direkomendasikan atau misalnya mereka mau beli sesuatu deh, biasanya tanya ke keluarga, sahabat, teman, pacar, atau siapapun, saudara misalnya. Dan saudara itu atau siapapun itu yang ditanya itu memberikan rekomendasi, maka 80% mereka akan beli. Kayak gitu. Itu customer behavior. Dan kalau misalnya kita menjaga hubungan baik dengan customer, maka customer itulah nanti yang akan menjadi marketing kita. Mereka akan merekomendasikan, beli di ini aja, bagus. Kemarin aku dapat kayak gini. Dia juga pelayanannya ramah dan sebagainya. Itu kita nggak perlu marketing lagi, udahan. Kayak gitu loh. Daripada kita terus-terusan nyari customer setelah customer itu beli, ya udah stop hubungannya. Kita nyari lagi. Effortnya itu di kita. Kenapa nggak kita menjaga hubungan biar customer saja yang mempromosikan produknya kita? Kayak gitu. Jadi terkadang kita itu lupa di bagian sini gitu, bagian after salesnya, bagian melayani customernya. Karena kita itu menganggap penjualan itu cuma sekedar transaksional doang. Ya udah, kalau misalnya kamu beli ya udah, ini barangnya, uangnya kamu kasih ke aku, udah kayak gitu doang. Tanpa kita menjaga hubungan pertemanan, tanpa kita menjaga hubungan baik.
kayak gitu. Nah, thank you card ini adalah salah satu cara untuk memberitahukan atau istilahnya apa, memperkenalkan brand kita ke customer. Biasanya customer itu membeli tanpa tahu toko kita itu jualan apa atau toko kita itu seperti apa. Biasanya customer itu kalau beli sesuatu ya udah, mungkin karena diskon, mungkin karena promonya kita, mungkin karena iklan di Instagram, mungkin karena misalnya apa ya, kita lagi ada giveaway atau apa sehingga mereka tertarik. Udah itu doang, tanpa mengenal toko kita tuh seperti apa, toko kita tuh jualan apa saja. Nah, dengan thank you card kita memperkenalkan, terima kasih sudah membeli di toko kita. Toko kami, misalnya nama tokonya, menjual produk-produk misalnya kecantikan, produk-produk kecantikan seperti lipstick, kemudian kosmetik, kemudian apalah kayak gitu, ada banyak. Kakak bisa lihat di akun IG kita atau di link marketplace kita di Shopee, Tokopedia, Lazada kayak gitu. Biar apa? Biar orang semakin penasaran. Oh, ternyata ini tuh jualan ini juga, jualan lipstick juga, oh jualan kosmetik juga, oh jualan foundation juga, oh jualan kayak gini juga. Sehingga mereka ngecek. Dan mereka juga sangat berterima kasih gitu loh, sangat senang karena udah dikasih thank you. Kayak gitu. Kalau misalnya kalian belajar di psychology, itu 3 kata ajaib: maaf, tolong, terima kasih. Thank you itu sangat berarti buat customer. Jadi ibaratnya kita itu seolah-olah di pikirannya customer itu memperdulikan mereka. Kayak gitu. Meskipun secara tidak langsung ya. Kayak gitu. Mereka nggak akan menyadarinya, tapi secara tidak sadar, secara bawah sadar mereka akan, oh thank you, gue udah dikasih terima kasih sama toko ini. Nah, dengan adanya thank you card ini akan semakin meningkatkan penjualan kita. Yang pertama, kalau misalnya customer sudah senang dengan toko kita, dengan misalnya nih dia sudah melihat-lihat karena kita sudah kasih tahu tadi ya, jualan ini bisa dilihat di ini dan terima kasih sudah membeli, customer senang, mereka bisa beli lagi kayak gitu. Tanpa thank you card ya udah, transaksional selesai gitu aja, mereka nggak akan beli lagi kecuali mereka butuh kayak gitu. Tapi dengan thank you card mereka akan, wah ternyata ada banyak produk ya, coba deh lihat lagi. Ada kayak gitunya. Makanya kalau misalnya kenapa banyak sekali teman-teman yang jualannya pertama itu rame terus kemudian sepi, rame terus sepi. Kenapa? Ya karena mereka nggak menjaga hubungan gitu loh. Mereka cuman marketing, nyari customer baru sampai capek. Makanya banyak teman-teman itu yang capek di marketing karena ya mereka berusaha mencari terus tanpa menjaga customer yang lama. Kalau menjaga customer yang lama, satu aja transaksional selesai gitu kan, mereka bisa melihat produk-produk kita lagi, mereka bisa membeli. Dan meskipun mereka nggak membeli sekalipun, mereka itu bisa merekomendasikan. Karena apa? Mereka sudah melihat dan mereka sudah merasakan, mereka sudah senang kayak gitu. Jadi kalau misalnya temennya tanya, keluarganya tanya, kamu beli, katakanlah kita jualan kosmetik, kamu beli kosmetik di mana kok? Kamu makin cantik, kamu makin ganteng, kamu makin cerah, kamu makin keren kayak gitu. Itu beli kosmetiknya di mana? Nah, kamu atau customer itu bisa merekomendasikan, beli di toko ini. Kenapa dia ingat beli di toko ini? Karena ada thank you card. Oke, jadi dia ingat nama tokonya. Thank you, kami dari ini. Kayak gitu, toko A katakanlah. Nah, tanpa thank you card, orang akan lupa. Di mana ya beli ya? Lupa aku, pokoknya dulu beli di Shopee, pokoknya beli di Tokopedia, kayak gitu. Tapi dengan thank you card, orang akan tahu, oh beli di ini loh. Ini aku kasih lihat, ini, coba deh kamu beli. Bagus-bagus produknya. Dan thank you card ini bermacam-macam bentuknya. Misalnya cuman card doang atau kartu doang, bisa jadi ucapan kayak kayak di print gitu, 1 lembar kertas gitu, atau bisa tulis tangan misalnya, itu lebih bagus sih. Tapi kalau misalnya penjualannya banyak ya kayaknya nggak mungkin tulis tangan. Jadi ya udah print aja, print kemudian masukkan di paketnya kayak gitu. Tinggal masukkan itu doang. Ngeprint paling berapa sih? Cuman ya 200 perak lah paling, ya kan? Ngeprint di kertas lembar biasa itu 200 perak paling, atau ya 1 lembar itu bisa jadi 4 atau berapa kayak gitu. Nggak mahal kok, tapi itu bisa meningkatkan penjualan kamu. Hanya hal sekecil itu loh bisa meningkatkan penjualan kamu. Tapi terkadang kita sebagai penjual itu malas untuk seperti. Tapi ini
cuma berlaku buat si penjual yang punya barang ya. Kalau misalnya kita sebagai dropshipper ya nggak bisa kayak gitu ya, kita palingan cuman bisa say thank you aja. Kalau misalnya kalian dropshipper nih, kalian kan nggak bisa bikin thank you card gitu kan, karena kalian nggak bisa masukkan apapun ke dalam paketnya. Itu kan tugasnya supplier untuk ngirim paketnya. Nah, kalau dropshipper gimana? Ya kirim aja ucapan terima kasih di DM atau di kolom chat, misalnya dia di Shopee atau Tokopedia, chat customernya bilang bahwa wah, terima kasih sudah membeli ini. Kami sangat senang Anda membeli produk kami ini. Kita juga menjual produk lainnya seperti ini. Silahkan lihat di ini. Kayak gitu. Atau kalau misalnya kamu ada promo, kita juga ada promo buat customer yang sudah beli di kita. Silahkan gunakan kode promo ini untuk mendapatkan diskon sebanyak berapa persen, kayak gitu. Itu caranya untuk menambah penjualan tanpa marketing. Oke, jadi marketing itu bukan satu-satunya cara untuk mendatangkan penjualan atau pembelian atau transaksi lah. Tapi ada banyak cara, salah satunya ya menjaga hubungan atau after sales-nya. Nah, salah satu cara after sales yang baik adalah thank you card. Semoga informasi yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kalian, dan ingat, kalian harus praktekkan ini supaya tahu hasilnya kayak gimana, karena ini terkait dengan customer behavior kayak gitu. Jadi ini terkait juga dengan psychology. Jadi mungkin dampaknya itu gak akan langsung, tapi kedepannya nanti nama toko kalian itu akan bagus, akan dikenal lebih banyak orang lagi, akan direkomendasikan lebih banyak orang lagi, dan itu akan mendatangkan penjualan atau ya cuan buat kita kayak gitu. Oke? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian biar mereka semua juga tahu, dan jangan lupa untuk klik tombol like-nya kalau kalian suka, dan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan informasi atau materi-materi lain tentang bisnis online yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi bisnis kalian. Saya Saiful, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Cek juga video di link di description box di bawah, ada banyak sekali video yang mungkin akan berguna bagi kalian untuk membuat bisnis kalian lebih maju lagi.